Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya mengajak untuk sejenak mengikuti pendalaman pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini yang berjudul Mempraktekkan Kesetiaan Tertinggi kepada Kristus. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pendalaman dari pelajaran Sekolah Sahabat kami minggu ini. Bukakan hati pikiran kami mengerti dan kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini pelajaran kita tentang hubungan orang tua dengan anak dan hubungan antara tuan dan hamba atau majikan dengan pekerja. Orang tua merencanakan, melahirkan, membesarkan, mendidik agar kelak anak kita itu menjadi anak yang baik dan berhasil hidupnya. Namun kadang-kadang kenyataannya apa yang diharapkan orang tua meleset. Ada istilah, waktu kecil kawan, setelah menjadi besar, menjadi lawan. Waktu kecil, anak kita menemani kita pergi ke pasar, ke toko, ke gereja, menemani kita. Tapi setelah besar, menolak untuk bersama-sama, bahkan membantah, bahkan melawan keinginan atau kata-kata orang tua. Rasul Paulus menasihatkan sesuai di dalam hukum yang kelima yang ditulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang 12. Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati. Hormati artinya menghargai. Menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Segala pengorbanan, segala cinta kasih semuanya demi anak. Diharap anak menghargai apa yang sudah dikorbankan orang tua demi mereka. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 1, pelajaran kita mengenai buku Efesus ini juga menasihatkan di dalam ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, itulah janji Tuhan. Bila mana kita menuruti atau menghormati orang tua kita, maka Tuhan berjanji akan memberikan panjang umur dan berbahagia. Sebaliknya, kalau kewajiban orang tua ditulis di dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah. Artinya, jangan sampai anak itu membenci atau menganggap orang tua sebagai lawan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan sampai anak itu ketakutan dengan orang tua. Kalau sudah besar, anggaplah itu kawan, sahabat, agar anak itu mau mencurahkan isi hatinya dan kita sebagai bapak-bapak menasehati. Jangan bertindak diktator atau otoriter. Kalau anak itu senang dengan seni, jangan paksa anak itu sekolah ke kedokteran ataupun teknik, ya. Sekarang hubungan antara tuan dan hamba. Biasanya hamba atau pekerja itu malas, suka membantah, tidak menuruti perintah majikan, tidak jujur. Sebaliknya, kalau tuan itu kadang-kadang kejam, memaksa pekerja itu kerja keras dengan upah yang seminim-minimnya. Ya. Dan ini tidak ketemu antara tuan dan hamba yang seperti ini. Rasul Paulus menasihati di zaman Yunani dan Romawi ini, di mana majikan itu mempunyai kuasa yang tidak terbatas, sewenang-wenang terhadap budak, bisa menyiksa, bisa mengancam dan mengusir atau menjual kembali sebagai budak. Zaman sekarang ini ternyata masih ada. Kalau kita lihat di berita televisi, ada tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan karena apa? Menderita, disiksa oleh majikannya. Nah, Rasul menasehati di dalam Efesus 6 ayat 5. Hai bapak hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Tuhan menasihatkan, apapun yang diterima ataupun majikan perlakukan, sebagai hamba, sebagai pekerja, kita dituntut untuk melakukan dengan taat, kerja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, bukan hanya kalau dilihat oleh majikan baru kita bekerja. Anggaplah Tuanmu itu sebagai Kristus, di mana Anda melayani Kristus. Sebaliknya, kepada majikan dikatakan begini, ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini janji Tuhan yang indah. Sekalipun kita sudah sungguh-sungguh,
mungkin tidak dihargai oleh majikan kita, ingat, Tuhan melihat dan Tuhan akan membalas kesungguh-sungguhan kita bekerja. Tuhan akan memberkati kita. Nasihat berikutnya ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Di hadapan Tuhan, baik hamba maupun majikan adalah setara, sama di hadapan Tuhan. Maka segala perlakuan dari majikan yang bersifat kejam, menyiksa, ya, dan memperlakukan tidak adil harus dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Inilah hubungan antara majikan dan juga pekerja. Dan tadi adalah hubungan antara orang tua dan anak. Kiranya kita boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.